Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Bertemu lagi dengan saya Balo Bayu Ardi dalam mata kuliah epistemologi antropologi yang kali ini ada pada pertemuan ke-12 atau video yang ke-12. Oke, kali ini masih melanjutkan yang kemarin tentang epistemologi antropologinya, dan kita akan melihat, kalau kemarin kita sudah melihat epistemologi untuk mainstream atau aliran yang positivistik, lalu kemudian yang historisisme, lalu kemudian positivistik sebelumnya. Kali ini kita akan mencoba untuk epistemologinya atau dasar filsafatnya merupakan dasar filsafat fenomenologi. Nah, dasar filsafat fenomenologi ini diturunkan menjadi beberapa paradigma, yaitu di sini ada paradigma fenomenologi dan konstruktivis. Di sini ada etnosains, etnometodologi, dan kemudian konstruktivistik. Nah, hal ini akan saya jelaskan, akan saya ceritakan satu persatu di sini. Nah, kemudian kita lihat bahwa ini nantinya paradigma fenomenologi paradigma etnosaintis dan konstruktivisme ini menjadi dasar, atau pada praktisnya ini akan menjadi terapan-terapan pendekatan kualitatif yang memang ada pada ilmu-ilmu sosial, dan juga ilmu-ilmu humaniora. Dan disinilah karakteristik kualitatifnya, subjektivitasnya yang sangat-sangat berkebalikan, yang sangat-sangat secara paradigmatik, secara epistemologik ini juga sangat bertentangan dengan atau istilahnya sangat bertentangan dengan tujuan-tujuan positivisme dalam ilmu sosial dan humaniora. Oke, kita akan bahas yang pertama, salah satu paradigma atau cara analisis dari suatu penelitian di sini, yaitu fenomenologi etnosaintifik. Nah, apa cirinya? Cirinya ini bisa kita lihat dari tujuannya, bahwasanya di sini upaya yang ingin dicapai dari menggunakan paradigma ini adalah bahwa di sini peneliti memiliki tujuan untuk mengungkap atau mendeskripsikan kesadaran sosial, kesadaran kolektif yang tentu saja ini merupakan biasanya ada pada setiap kelompok, komunitas ataupun masyarakat. Dan ini juga beberapa waktu terakhir, 10-an tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, pendekatan etnosaintifik yang fenomenologis ini juga bisa kita temui dengan pendekatan etnografi di dalam kelas atau etnografi ruang kelas, classroom etnografi. Dan ini juga dan di sini unsur-unsur elementer dari kesadaran, pengetahuan kolektif. Jadi ini nanti akhirnya lebih ke ke sebuah opini, pendapat subjektif, pengetahuan kolektif. Dan di sana yang digali, yang akhirnya menjadi tujuan atau akhir dari ini adalah menemukan kategori-kategori yang ada di dalam kepala, atau seperti istilahnya mungkin kita bisa katakan konsep-konsep yang ada di kepala. Jadi di sini kategori ini kemudian akhirnya dapat menghasilkan sebuah deskripsi mengenai sebuah kategori, pengelompokan kategori-kategori, dan juga relasi antar kategori tersebut. Ya, kategori bisa kelompok yang sejajar, bisa secara hierarkis, bisa berbentuk jaring baik itu vertikal ataupun horizontal, bertingkat ataupun tentang nanti hal yang lebih tinggi, hal yang lebih rendah, hal yang lebih baik, yang tidak baik menurut konsep dari mereka yang kita teliti, mereka yang
subjek penelitian kita. Nah, disebut subjek penelitian karena mereka juga subjek, mereka bukan objek, karena mereka juga selain kita sebagai seorang peneliti mengamati mereka, mereka juga dalam kepalanya juga mengamati kita, apa yang kita lakukan dan lain sebagainya itu akan sebetulnya ada di kepala mereka. Kemudian di sini secara keseluruhan deskripsi mengenai kategori-kategori ini juga dalam hal ini di antropologi ini merupakan kategori-kategori budaya, kategori sosial, peran, status, stratifikasi dan lain sebagainya. Ini juga dan diasumsikan bahwa kategori-kategori budaya ini merupakan bersifat kolektif atau istilahnya merupakan common sense dalam sebuah kelompok, dalam sebuah kolektif di sana, dalam sebuah jaringan sosial dan lain sebagainya. Dan kategori, klasifikasi dan hubungan antar kategori tersebut itu juga dianggap sebagai salah satu sistem yang menjadi acuan yang ada di kepala setiap manusia yang ada di kelompok tersebut, dan itu menggerakkan kecenderungan mereka dalam berperilaku, bertindak, lalu kemudian membentuk motif-motif yang membuat mereka selama ini beraktivitas dan lain sebagainya, kayak gitu. Orientasi mereka, apakah mereka berorientasi pada ekonomi saja, berorientasi pada kehidupan yang lebih baik, berorientasi lingkungan dan lain sebagainya, itu merupakan dan juga terwujud atau muncul dalam interaksi sosial mereka. Itu merupakan tujuan apa yang ingin dipahami, dan itu yang seringkali kita definisikan sebagai budaya dan kebudayaan. Nah, itu dari pendekatan paradigma atau analisis fenomenologi etnoscientific atau etnoscience. Lalu kemudian sedikit mirip dalam arti di sini juga fenomenologi juga masih dalam epistemologi fenomenologi, yaitu etnometodologis. Nah, etnometodologis ini bertujuan untuk sebagai cara yang digunakan kalau itu dalam sebuah rangkaian sebuah penelitian, digunakan untuk memahami individu-individu itu diasumsikan mewakili individu pada umumnya. Jadi perilaku beberapa individu itu merupakan representasi dari sebuah masyarakat, representasi dari sebuah kebudayaan, representasi dari konstruksi yang ada di kepala kita. Nanti kita bahas lagi tentang konstruksi, konsep-konsep yang ada di kepala, dan itu juga nanti akan membentuk serangkaian persepsi. Dan kalau di antropologi, seandainya Anda mengenal, saya potong sedikit, seandainya Anda mengenal James Bradley yang sering diterjemahkan bukunya menjadi metode penelitian etnografis. Jadi metode penelitian yang bisa dilakukan oleh bidang ilmu apapun, hanya saja pendekatan yang dilakukan seperti pendekatan-pendekatan yang dilakukan para etnograf atau antropolog yang meneliti masyarakat secara lebih mendalam. Oke, dan ini tadi sampai mana ya? Oke, mewakili individu dan dalam interaksi sosial tersebut, mereka menghasilkan ada sistem sosial tertentu, ada cara-cara tertentu yang di dalamnya ada suatu struktur, sebuah keteraturan. Dan data utama pada penelitian ini, etnometodologis ini berupa percakapan di antara mereka, bahwa lewat percakapan ini berbagai hal yang implisit itu bisa disimpulkan, bisa ditafsirkan, bisa dikelompokkan, bisa ditata sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi struktur yang ada di kepala mereka atau sebuah konstruksi itu akhirnya bisa diungkap. Jadi tidak hanya berdasarkan berdasarkan interpretasi yang sangat spekulatif, tapi di sini benar-benar ditemukan pada saat
seorang peneliti terlibat dalam sebuah percakapan, bukan hanya subjek dengan penelitinya, tapi di antara subjek itu memang kita berada di tengah-tengahnya. Misalnya ketika kita mau mengungkapkan bagaimana perilaku ekonomi dalam sudut pandang sebagai bagian dari sistem kultural, itu bagaimana mereka tawar-menawar, bahasa seperti apa yang digunakan, kata-kata kunci apa. Dan ini dilakukan supaya semuanya benar-benar diambil dari fakta sosial yang ada di dalam interaksi sosial tersebut. Jadi di sini lebih ke percakapan, lebih ke, dan tidak mungkin ini dapat diperoleh tanpa kita terlibat. Dan ini sering digunakan, makanya kekhasan dari etnoscience dan etnometodologi, ataupun kalau oleh James Bradley dikatakan sebagai metode penelitian etnografi, baik yang digunakan di hari ini digunakan dalam berbagai macam ilmu, dan seringkali dikatakan bahwa itu merupakan yang namanya metode penelitian kualitatif. Itu ada di sana ciri khasnya. Oke, lalu kemudian di sini yang perlu ditekankan lagi adalah kemampuan peneliti untuk menunjukkan hal-hal yang implisit melalui fenomena-fenomena yang memang eksplisit, memang terlihat secara langsung atau observable. Di sini juga menjadi hal yang penting. Mengapa demikian? Karena tafsir itu diperlukan pengalaman-pengalaman tertentu, berbagai macam referensi tentang, karena di satu hal dari satu tempat dengan tempat lain, dari budaya satu dengan budaya lain, itu tergantung referensi kita. Semakin banyak referensi, semakin mudah kita untuk menafsirkan dan semakin memperkecil kesalahpahaman mengenai tafsir. Dan mengapa akhirnya pada penelitian seperti ini dalam epistemologinya yang fenomenologis ini membutuhkan waktu yang cukup lama, karena dengan waktu yang cukup yang terlalu sederhana, yang terlalu cepat, ini kita tidak memungkinkan kita bisa menyelami dan memperoleh percakapan atau memperoleh cara untuk menafsirkan fenomena sosial tersebut, fenomena sosial dan fenomena budaya tersebut. Nah, di sini penafsiran ini akhirnya akan oleh peneliti akan disusun sedemikian rupa menjadi sejumlah pernyataan-pernyataan yang ada di balik segala macam aturan dan interaksi sosial tersebut. Oke, salah satu contohnya ketika kita tahu agama di Jawa pada tahun 60-an, pada saat Clifford Geertz, ini contohnya Clifford Geertz, pada saat Clifford Geertz itu penelitian di Mojokerto atau di Pare, tentang, terutama dalam bukunya The Religion of Java atau agama orang Jawa, dan dalam judul yang bahasa Indonesia tentang priai santri dan abangan. Sebetulnya mungkin itu akan sangat aneh ketika agama di Jawa itu bagi kita yang orang Indonesia, bagi kita, kok agama di Jawa priai santri dan abangan? Bukankah ada agama resmi yang ada pada saat itu, ada 5 agama: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha. Nah, secara formal memang seperti itu, tapi konstruksi yang memang ada, konstruksi ataupun segala sesuatu yang terstruktur tersebut itu yang paling banyak muncul, istilah-istilah seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu tidak muncul dalam percakapan sehari-hari. Tapi yang muncul Clifford Geertz mengumpulkan kata-kata yang seringkali seringkali muncul dalam aktivitas dia meneliti dan juga berinteraksi dan juga terlibat dalam interaksi sosial seperti upacara kematian, lalu kemudian mungkin ke pasar, mungkin dan tidak pada wawancara mendalam. Itu kata-kata, kalau dia itu adalah priayi, ya dia seperti ini karena dia adalah priayi. Nah, saya seperti ini, bersikap seperti ini dan lain sebagainya, itu karena saya abangan. Lalu kemudian muncul lagi, di sana sih kalau itu mereka teratur, mereka selalu sholat, mereka selalu ke masjid, melaksanakan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Mereka itu santri. Dan tiga kata itu yang sering sering muncul, hingga akhirnya
Gertz bisa menafsirkan atau menyusun kategori-kategori itu sebagai priai, santri, dan abad. Oke, nah itu kurang lebihnya seperti itu, untuk lebih mudahnya. Oke, saya tadi menyebutkan konstruksi, dan di sini ada fenomenologi konstruksionis. Oke, konstruktivistik konstruksionis. Dan di sini perbedaannya dengan sebetulnya relatif sama ya, tapi ketika nanti pada saat mungkin Anda mengkaji secara mendetail ada beberapa konsep-konsep yang berbeda. Nah, sementara kalau untuk yang konstruksionis ini kita akhirnya di tujuannya kita akan memahami pemaknaan kolektif dalam yang bersifat kolektif. Datanya adalah sama, masih percakapan, namun demikian kita dalam melihat percakapan terdapat banyak istilah, terdapat banyak ungkapan-ungkapan, dan terwujud juga dalam perilaku misalnya dalam tindakan-tindakannya seperti mengucapkan salam, kebiasaan pamit dan lain sebagainya, dan mungkin juga misalnya kebiasaan parkirnya seperti apa, itu juga bisa menunjukkan konstruksi kebudayaan atau segala sesuatu yang ada di pikiran seseorang atau suatu kolektif tertentu. Nah, di sini juga perilaku interaksi sosial itu juga sangat-sangat menjadi perhatian di sini. Jadi kita benar-benar dari observasinya kita harus cukup banyak terlibat dalam observasi partisipasinya, atau observasinya cukup banyak. Baru setelah ketika kita ingin melakukan sebuah kita perlu konfirmasi dengan wawancara. Jadi kita menanyakan apa yang kita observasikan untuk kita sering katakan triangulasi dan lain sebagainya, tapi iya seperti itu. Jadi setelah kita observasi, tentu saja kita punya pemikiran-pemikiran tertentu, pemikiran-pemikiran atau tafsir-tafsir tertentu. Namun supaya tafsir tersebut lebih akurat, maka dibutuhkan wawancara. Dan wawancara di sini berbeda dengan wawancara yang biasa, antara wawancara jurnalistik atau wawancara yang menggunakan kuesioner pada penelitian survei itu cukup berbeda. Di sini wawancaranya mendalam. Wawancara mendalam itu lebih banyak setengah terstruktur, tidak terlalu terstruktur. Jadi tidak berurutan, tapi kita sambil berinteraksi, kita sambil ngobrol, kita sambil seperti silaturahmi ke rumah informan, lalu kemudian ketika kita bertemu di pasar. Nah, itu semua kita kumpulkan. Jadi kadang-kadang observasi itu kombinasi sekaligus kita melakukan wawancara yang tidak terstruktur, karena kita menanyakan beberapa hal yang mungkin bagi kita kurang kita ketahui, atau ketika dalam obrolan itu ternyata kita bisa melakukan semacam koreksi terhadap data yang sudah kita tulis berdasarkan observasi, tapi ternyata perkembangannya seperti ini. Jadi seperti misalnya ketika Anda pernah melihat cara-cara analisis siklus, kalau tidak salah Miles and Habermas, itu dilakukan pada saat di lapangan, bukan proses analisis yang dilakukan benar-benar ketika di atas meja atau ketika kita sudah pulang dari lapangan. Tapi pada saat di lapangan, hari pertama kita menulis, hari pertama kita observasi, lalu kemudian mungkin malamnya kita atau setelah itu kita tuliskan, kita display datanya, kita coba ambil sedikit kesimpulan, lalu kemudian memunculkan pertanyaan. Nah, mungkin besok kita observasi lagi, atau kita menemui seseorang yang memang pelaku budaya atau pelaku kaitannya dengan aktivitas yang kita teliti. Nah, di sana kita konfirmasi dengan wawancara, maksudnya ditanyakan supaya lebih jelas. Dan di sini akhirnya pemahaman kolektif tersebut itu juga berawal dari pemahaman beberapa individu atau beberapa individu, dan itu semua yang akhirnya membentuk banyak hal. Dan dari sini perlu dideskripsikan juga pemahaman awalnya bersifat, di sini dikatakan bahwa
sebuah sebuah pemahaman tersebut memang beranjak dari satu individu mungkin, dan kemudian menjadi bersifat sosial dan kolektif ketika itu semua dikomunikasikan, ketika semua itu terus terjadi dalam sebuah interaksi. Dan ada pendapat bahwa kebudayaan dan budaya itu milik mereka yang sering kita sebut agen. Nah, tentang agen ini nanti bisa didalami dalam teori salah seorang ahli sosiologi yang mereka punya berbagai berbagai teori mengenai konstruksi sosial, mengenai agen dan lain sebagainya. Oke, nanti bisa diperdalam lagi kata konstruksionis, konstruksi, lalu kemudian etnoscience dan etnometodologi. Nah, karena kemarin saya menemukan ternyata di beberapa dunia pendidikan etnoscience itu tidak berarti seperti ini, tapi sebuah metode pembelajaran yang sangat-sangat jauh dan bidang-bidangnya berbeda dengan etnoscience dalam arti sebuah paradigma yang merupakan bagian dari epistemologi atau aliran filsafat fenomenologi. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian dulu. Nanti akan kita lanjutkan karena nanti mulai dari fenomenologi ini, pendekatan ini sangat berbeda dengan positivistik. Seperti kemarin kita diskusikan tentang positivistik, di sana ada objektif, ada universal, ada generalisasi, dan harus benar-benar harus objektif, harus ada sebuah kebenaran. Sementara di sini objektif didefinisikan sebagai hal yang intersubjektif. Jadi konstruksi yang konon kabarnya objektif misalnya, di sana bukan, intersubjektif. Itu semua hasil dari proses interaksi, itu semua hasil dari proses sosial sehingga membentuk suatu konstruksi yang ada di dalam masyarakat. Konstruksi tentang apapun, pemaknaan tentang apapun. Nah, nanti kita akan berlanjut, kalau tidak salah nanti ada pendekatan hermeneutik, pendekatan tafsir dan lain sebagainya setelah pendekatan atau setelah teori-teori atau filsafat aliran fenomenologi. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Saya ucapkan Adil Katalino Kecuramin Kasaruga, Basengat Kejubatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tetap sehat selalu. Sampai jumpa di video.